Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami terkait analisis manajemen pemasaran komoditas bawang merah. Materi yang akan dibahas mencakup latar belakang komoditas bawang merah, permasalahan atau isu-isu terkait komoditas bawang merah, penanggulangan masalah komoditas bawang merah, manajemen pemasaran pertanian komoditas bawang merah, STP komoditas bawang merah, harga dan margin pemasaran produk, nilai tambah dari produk olahan dan penjelasan aliran produk, lalu yang terakhir kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila dengan NIM akhir 021 dan ada juga rekan-rekan saya, Alfia dengan NIM akhir 010, Anindya dengan NIM akhir 027, Aufa dengan NIM akhir 120, Muhammad Yusuf dengan NIM akhir 144, Fajar dengan NIM akhir 145. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Bawang merah adalah salah satu komoditas hortikultura strategis di Indonesia karena peranan pentingnya sebagai bumbu masakan utama dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain sebagai bahan konsumsi rumah tangga, bawang merah juga mempunyai nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan di berbagai daerah seperti Brebes dan Enrekang. Tingginya permintaan pasar baik domestik maupun ekspor membuat komoditas ini menjadi sumber pendapatan yang penting bagi petani. Meskipun demikian, fluktuasi harga, distribusi yang kurang efisien, dan serangan hama penyakit masih menjadi tantangan untuk mengembangkan rantai pasok komoditas bawang merah. Ada beberapa permasalahan dalam pemasaran komoditas bawang merah di Indonesia. Yang pertama, fluktuasi harga yang tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada musim dan lokasi tertentu. Yang ketiga, serangan hama dan penyakit. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur penyimpanan. Dan yang kelima, keterbatasan akses teknologi dan modal. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk mengatasi fluktuasi harga yang tinggi, dapat dilakukan diversifikasi pasar atau dengan mengembangkan pasar lokal, nasional, dan ekspor agar tidak bergantung pada satu pasar. Lalu yang kedua, untuk mengatasi ketergantungan pada musim dan lokasi tertentu, dapat dilakukan dengan mengembangkan varietas unggul dan menggunakan varietas yang lebih adaptif terhadap iklim dan tahan terhadap kondisi ekstrim. Lalu yang berikutnya, untuk mengatasi serangan hama dan penyakit, dapat diatasi dengan penggunaan pestisida nabati dan hayati. Dapat juga dengan cara memberikan edukasi rutin kepada petani tentang deteksi dini dan pengendalian hama atau penyakit. Lalu berikutnya, untuk permasalahan keterbatasan infrastruktur penyimpanan, dapat diatasi dengan pembangunan gudang penyimpanan modern dan pengeringan optimal sebelum penyimpanan. Lalu yang terakhir, untuk mengatasi masalah keterbatasan akses teknologi dan modal, dapat dilakukan program bantuan dan subsidi pemerintah seperti kredit usaha rakyat untuk petani dan pelatihan atau penyuluhan teknologi pertanian. Selanjutnya yaitu margin pemasaran pertanian komoditas bawang merah. Di sini saluran pemasaran merupakan jalur distribusi yang menghubungkan petani sebagai produsen hingga ke konsumen akhir. Nah, dalam praktiknya saluran ini bervariasi tergantung pada lokasi geografis, skala produksi, serta infrastruktur pemasaran di suatu daerah. Di Indonesia, khususnya di sentra Brebes dan Enrekang, komoditas bawang merah ini umumnya dipasarkan melalui beberapa tahapan, mulai dari petani, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer, hingga ke tangan konsumen. Nah, pada sistem profesional, petani menjual hasil panennya langsung kepada pedagang pengepul yang ada di lahan atau di pasar lokal, kemudian pedagang pengepul ini menjual ke pedagang besar yang mempunyai akses pasar regional. Nah, namun panjangnya saluran pemasaran ini menyebabkan harga bawang merah di tingkat konsumen lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat produsen. Hal ini disebabkan oleh akumulasi biaya transportasi, penyimpanan, penyusutan produk, serta margin yang ada di setiap rantai distribusi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pertanian menyediakan saluran pemasaran yang lebih efisien seperti pasar lelang, e-commerce, serta penyediaan informasi harga berbasis digital agar petani dapat mengambil keputusan pemasaran yang lebih rasional. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai STP atau segmentasi, targeting, dan positioning dari komoditas bawang merah. Yang pertama, segmentasi. Bawang merah memiliki sasaran pasar untuk ibu rumah tangga yang memiliki usia 30-49 tahun dengan tingkat pendapatan rendah hingga atas. Bawang merah sifatnya tidak terlalu sensitif dengan perubahan pendapatan, sehingga walaupun orang-orang memiliki tingkat pendapatannya rendah, akan tetap membeli bawang merah. Yang kedua, targeting. Target pasar untuk bawang merah adalah ibu rumah tangga yang aktif memasak dan juga pelaku usaha kuliner. Harga yang dimiliki bawang merah ini memiliki sifat fluktuatif, namun tingkat konsumsinya itu cukup stabil. Harga yang ada di pasar yaitu sekitar Rp8.500 per kilogram sampai Rp27.500 per kilogram tergantung dengan musim dan juga wilayahnya. Yang ketiga, positioning.
Seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, harga bawang merah itu sifatnya fluktuatif, namun tingkat konsumsinya cukup stabil. Hal ini dikarenakan bawang merah merupakan bumbu dapur esensial sehingga tidak dapat digantikan oleh bumbu dapur lainnya. Di mata konsumen seperti ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha kuliner, bawang merah sudah dianggap sebagai bahan pokok, bukan lagi bahan pelengkap. Selanjutnya di sini sudah bisa kita lihat ada gambar statistik dari Badan Pusat Statistika tahun 2024. Nah, rata-rata konsumsi bawang merah per kapita seminggu yang diambil dalam 5 tahun terakhir di tahun 2020 ada 5,1 kg per minggu, 2021 ada 5,6 kg per minggu, 2022 ada 5,8 kg per minggu, 2023 5,5 kg per minggu, dan juga yang terakhir 2024 5,5 kg per minggu. Oke, langsung saja kita lanjut kepada slide yang selanjutnya, yaitu harga dan margin pemasaran bawang merah di Kabupaten Brebes. Jadi di sini ada 4 kolom yang berisikan tingkat pemasaran, harga rupiah per kilogram, margin rupiah per kilogram, dan keterangannya. Jadi yang pertama di sini ada petani. Jadi petani bawang merah itu menjual bawang merah sekitar Rp11.250 per kilogramnya. Yang tentunya ini tidak ada margin karena petani merupakan produsen, bukan saluran. Yang kedua yaitu ada saluran pertama atau pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul di Kabupaten Brebes ini menjual bawang merah senilai Rp13.000 per kilogramnya. Yang berarti margin pemasarannya yaitu sekitar Rp1.750 per kilogramnya. Yang nantinya setelah dikumpulkan akan dijual lagi ke pedagang besar. Selanjutnya yaitu ada saluran kedua, yaitu pedagang besar atau yang biasa kita sebut dengan grosir. Nah, pedagang besar ini menjual bawang merah senilai Rp17.000 per kilogramnya. Yang berarti margin pemasarannya yaitu sekitar Rp4.000 per kilogram. Yang nantinya ini akan dijual lagi kepada pengecer. Selanjutnya ada saluran terakhir atau saluran ketiga, yaitu pedagang pengecer. Jadi pedagang pengecer di Kabupaten Brebes ini menjual bawang merah senilai Rp28.000 per kilogramnya. Yang berarti marginnya yaitu mencapai Rp11.000 per kilogramnya yang nantinya akan diterima oleh petani. Dan Rp28.000 tadi merupakan harga yang sampai ke tangan konsumen akhir atau pembeli seperti kita. Jadi bila kita totalkan marginnya dari pedagang pengumpul tadi hingga pedagang pengecer, yaitu sekitar Rp16.750 per kilogramnya. Dan farmer share yang terdapat pada margin pemasaran di Kabupaten Brebes ini itu sekitar 56,25%, yang merupakan persentase harga konsumen yang akan diterima oleh petani. Dan saluran yang paling efisien yaitu saluran ketiga. Selanjutnya ada nilai tambah produk bawang goreng. Yang pertama itu produk bawang goreng memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan bawang merah mentah. Kemudian daya simpannya juga lebih lama, sehingga lebih awet dan tidak cepat rusak. Selain itu, produk ini praktis dan siap untuk dikonsumsi langsung, dan sangat cocok untuk gaya hidup modern. Produk bawang goreng juga membuka peluang usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Dan yang terakhir, produk ini dapat dikemas secara menarik, bahkan berpotensi untuk ekspor atau masuk ke pasar modern. Terus selanjutnya ada aliran produk bawang goreng ini. Yang pertama, alur dimulai dari petani bawang merah sebagai produsen utama bahan baku. Kemudian hasil panen ini disalurkan melalui pengumpul atau pedagang penghubung yang menjadi jembatan antara petani dan pelaku usaha. Selanjutnya masuk ke tahap industri pengolahan. Biasanya dikelola oleh UMKM yang menggoreng bawang menjadi produk siap saji. Selain itu dilakukan pengemasan dan proses branding produk agar tampil lebih menarik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Produk yang sudah dikemas ini kemudian didistribusikan melalui distributor atau reseller, lalu produk dijual di berbagai retail, baik itu toko fisik, pasar tradisional maupun platform online. Dan akhirnya produk sampai ke tangan konsumen. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bawang merah adalah komoditas penting yang membutuhkan manajemen pemasaran yang baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan efisiensi pasar. Permasalahan yang ada harus ditangani dengan baik mulai dari produksi hingga pemasaran. Dengan penerapan strategi STP, pengelolaan rantai pasok, dan pengolahan produk, nilai tambah bisa meningkat sehingga margin keuntungan petani dan pelaku usaha bisa lebih adil. Sekian penjelasan terkait manajemen pemasaran komoditas bawang merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.